Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK sudah mengendus dugaan adanya penyelewengan dana lembaga nirlaba, aksi cepat tanggap atau ACT. Lalu sebenarnya bagaimana kelanjutannya? Kita akan membahasnya bersama Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda, melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Ivan. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ivan, sebenarnya kapan PPATK mulai mencurigai dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT? Ya, sebenarnya proses yang kita lakukan itu sudah sejak tahun 2018 dan itu berdasarkan laporan-laporan yang kita terima kan. Dan prosesnya sudah panjang sebenarnya sebelum muncul pemberitaan di salah satu media kemarin itu sudah panjang kita proses itu, Mas. Baik, sejak 2018 artinya sudah berjalan hampir 4 tahun begitu. Pak Ivan, penelusurannya seperti apa Pak sejauh ini? Ya, memang ada beberapa indikasi ya, tidak hanya terkait dengan satu lembaga saja, tapi ada beberapa yang ya aktivitasnya sama dan kita pantau. Dan kita lihat memang transaksinya ada yang di dalam negeri, ada yang terkait dengan luar, ada yang terkait dengan misalnya kegiatan-kegiatan kemaslahatan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, ada juga yang itulah yang kemudian kita bilang anomali-anomalinya, kemudian kita analisis, kita duga ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Artinya dalam penelusuran itu benarkah jika dari penelusuran tadi yang Anda sebutkan diduga dana umat mengalir ke Presiden ACT yang lalu yakni Ahyudin. Apakah ada indikasi ke sana juga, Pak? Ya, memang ada indikasi penggunaan dana-dana sumbangan itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi ya. Oke. Itu, Mas. Baik. Lalu disebutkan juga tadi sempat disinggung di awal dana umat di ACT diduga mengalir ke teroris begitu di Suriah. Ini informasi atau penelusuran yang didapatkan sejauh ini seperti apa, Pak Ivan? Ya, kita melihatnya memang ada sumbangan-sumbangan atau transaksi-transaksi yang kita temukan terkait dengan entitas-entitas yang patut diduga ya. Ini kan masih perlu pendalaman lebih lanjut oleh penegak hukum ya. Yang patut diduga terkait dengan hal-hal yang ya sekali lagi secara general hal yang melanggar hukum gitu. Tapi ini kan kita upayakan preventif ya, jadi belum ada judgement dalam posisi sekarang dan PPATK terus melakukan pendalaman dan prinsipnya adalah masyarakat memang harus berhati-hati gitu. Baik, karena ada informasi juga yang mengatakan bahwa ACT mengakui begitu mengambil 13,7% donasi untuk gaji pegawai. Bagaimana PPATK memandang hal tersebut? Ya, ini kan kalau bicara secara umum ya bahwa tujuan dari pendirian lembaga ini kan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat gitu ya, membantu orang-orang yang terkena musibah katakanlah itu ya Mas ya. Nah, persentase mengenai berapa keuntungan bagi lembaga, kemudian bagaimana mengelola uangnya itu sebenarnya memang dikustomisasi di masing-masing lembaga. Hanya memang PPATK menduga ada kemungkinan penyelewengan itu terjadi karena besarnya dana yang dikelola dan peruntukan itu prosentasenya bisa terjadi tidak seperti yang dijanjikan atau dikampanyekan gitu Mas. Ini indikasi-indikasi saja. Baik. Masih indikasi begitu dan juga masih ditelusuri. Artinya sudah dari 2018 tadi Anda sebutkan 4 tahun penelusurannya. Pasti juga sudah dilaporkan ke BNPT, lalu juga Densus 88. Ya. Bagaimana respon dari kedua belah pihak tersebut? Responnya baik, kerjasama terus kita lakukan dan pendalaman terus kita kerjakan berdua. Karena data kan berkembang kan, data berkembang terus kan kita tidak hanya terkait dengan satu lembaga saja, ada beberapa lembaga dan terus akan kita pantau gitu. Saya pikir kalau memang lembaganya itu adalah lembaga nirlaba itu adalah lembaga yang benar-benar amanah, kemudian benar-benar menyalurkan sumbangannya secara prudent, akuntabel dan pengurus-pengurusnya mendapatkan gaji-gaji yang artinya gaji-gajinya itu benar-benar gaji-gaji yang layak gitu ya.
harus terlalu Ya. tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah, itu ya oke-oke saja. Tapi kan penelusuran terus berkembang, Pak. Itu uangnya lari kemana, kemudian oleh pengurus dipakai apa gitu. Pada saat dia menyumbang, benar nggak yang terimanya itu sekian banyak? Misalnya dia menyumbang 1 juta kepada lembaga tertentu, kita lihat rekeningnya masuk ke 1 juta. Ternyata rekeningnya cuma masuk berapa ratus ribu, kan itu kan menjadi salah satu modus juga kan. Oke, baik. Tapi sejauh ini apakah pihak PPATK sendiri sudah dimintai keterangan dari Barreskrim Polri, Pak Ivan? Ya, kami koordinasi terus, Mas. Kalau kami dengan teman-teman kepolisian itu kan memang koordinasi kan sifatnya sudah harian lah, jam per jam kita sudah koordinasi terus ya. Tapi sementara PPATK masih melakukan pendalaman lebih lanjut, dan yang berikutnya kalau terkait dengan penipuan, terkait dengan keuntungan pribadi dan segala macam itu atau penggelapan itu memang domennya dengan teman-teman Barreskrim. Tapi kalau kemudian terkait dengan dugaan terorisme atau pembiayaan terkait dengan ya kegiatan-kegiatan yang ilegal itu bisa jadi itu ke Densus, ke BNPT dan lembaga-lembaga yang terkait sejenis, Mas. Oke, artinya komunikasi dijalin dengan sangat intens begitu ya dengan Densus 88 dan juga Barreskrim ya Pak Ivan? Iya, sangat, Mas, sangat. Ini kan tidak hanya terkait dengan ini, kan kemarin terkait dengan robot trading, binomo, segala macam, itu kan tiap jam kita komunikasi kan. Dan teman-teman terus mengelola datanya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, terima kasih Pak Ivan Yustiavanda, Kepala PPATK sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih atas keterangannya.